Hai guys, kembali lagi bersama Ray dari Fixu Fitness. Di video kali ini kita mau ngebahas perbedaan dari dumbbell row dan barbell row. Seperti yang selalu gue tegaskan, kalian harus paham apa yang kalian dapat dari sebuah gerakan agar program latihan kalian lebih terstruktur dengan jelas. Jangan sekedar ngikutin workout di Instagram seperti zaman sekarang. Sangat-sangat tidak bermanfaat. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai dari poin pertama, yaitu stabilitas core. Saat kita melakukan barbell row, sisi kiri dan kanan langsung menarik bersamaan. Jadi beban total yang kita gunakan saat barbell row pasti lebih berat dibandingkan dumbbell row. Ini otomatis bakal bikin tanggungan di lower back bakal meningkat. Dan tanpa kekuatan otot yang cukup pada lower back, form kalian bakal hancur. Sedangkan saat kita melakukan dumbbell row, kita hanya menarik dari satu sisi. Otomatis tanggungan pada lower back tidak sebesar pada saat barbell row. Tapi karena hanya menarik dari satu sisi, otomatis otot oblik kita. Oblik adalah salah satu otot core yang mengontrol pergerakan rotasi pada tulang punggung. Bakal jadi lebih aktif dibandingkan saat barbell row. Perbedaan kedua dari mekanisme pergerakan sendi. Saat kita melakukan dumbbell row, karena kita hanya menarik dari satu sisi, kita bisa menambahkan sedikit komponen gerakan rotasi pada saat menarik untuk menambahkan sedikit range of motion pada otot lats. Sedangkan saat barbell row, kita tidak bisa melakukan rotasi karena kita menarik dari sisi kiri dan kanan bersamaan. Perbedaan ketiga ada dari range of motion. Karena beban yang kita gunakan tidak seberat barbell row. Saat dumbbell row ini memungkinkan kita untuk memulai gerakan jauh dari pinggul. Sedangkan saat barbell row, barbel selalu dijaga dekat dengan pinggul. Karena kalau jauh dari pinggul, jarak dari pinggang ke posisi beban bakal meningkat. Dan ini bakal bikin beban tanggungan lower back meningkat. Perbedaan keempat dari otot terlibat. Pada dasarnya dumbbell dan barbell row, pergerakan sendi utamanya tetap sama, shoulder extension dan elbow flexion. Kecuali row-nya dengan sendi siku yang tidak nempel pada badan. Ini bakal jadi pembahasan berbeda lagi. Karena pergerakan sendi utamanya sama, jadi otot terlibat juga kurang lebih sama, yaitu lats untuk shoulder extension dan bicep untuk elbow flexion. Tapi perlu diingat ada dua perbedaan. Perbedaan pertama adalah seperti yang dibahas di poin pertama tentang stabilitas core. Untuk barbell row, otot core yang perlu bekerja keras adalah erector spinae untuk melawan pergerakan spinal flexion yang dihasilkan dari beban. Sedangkan untuk dumbbell row, otot core yang perlu bekerja keras adalah bagian oblik untuk melawan pergerakan rotasi yang dihasilkan dari beban. Perbedaan kedua adalah pergerakan di tulang berikat. Untuk barbell row, karena sisi kiri dan kanan menarik bersamaan, jadi lebih cocok untuk difokuskan pada pergerakan scapular retraction. Dalam kata lain, lebih cocok untuk melatih mid back, rhomboid, dan trapezius. Untuk dumbbell row, karena sisi kiri dan kanan menarik secara terpisah, jadi lebih cocok untuk difokuskan pada pergerakan shoulder extension. Dalam kata lain, lebih cocok untuk melatih otot lats. Perbedaan kelima ada dari tingkat kesulitan. Berdasarkan pengalaman pribadi coaching dan pengalaman latihan gue sendiri, dumbbell row menurut gue jauh lebih mudah dipelajari dibandingkan barbell row. Karena untuk belajar barbell row, subjek perlu menguasai dulu cara melakukan hip hinge dan cara mengontrol pergerakan scapula. Dua hal yang menjadi masalah dari kebanyakan pemula, ya. Jadi otomatis bakal bikin belajar barbell row susah sekali. Jadi untuk pemula, saran gue adalah belajar dumbbell row dulu. Karena kemungkinan besar otot core kalian juga belum cukup kuat untuk menahan beban saat kalian berada di posisi barbell row. Perbedaan kelima ada dari program latihan. Perlu diingat, barbell row ini gerakannya lumayan besar fatigue-nya, terutama pada otot lower back dan grip. Jadi kalau program latihan kalian sudah banyak meliputi gerakan yang lumayan menguras otot lower back dan grip, umumnya gerakan yang posisi torso kita sedikit maju ke depan. Jadi bukannya tegap, ini bakal lebih menguras lower back, ya. Seperti konvensional deadlift, Romanian deadlift, barbell squat. Harus sedikit diperhatikan volume dan frekuensi dari barbell row ini sendiri. Kalau kalian sudah latihan dengan intensitas dan volume yang cukup tinggi untuk gerakan yang saya sebut tadi, kemungkinan besar kalau kalian melakukan barbell row, kalian bakal susah untuk mempertahankan posisi tubuh saat barbell row, ya, alias axial fatigue. Dan ini otomatis bakal mengurangi efisiensi gerakan kalian, ya, dalam mengeksekusi gerakan dengan optimal. Jadi boleh kalian rotasi dengan dumbbell row, atau kalian mau kurangin sedikit volume dari gerakan yang menguras lower back, dan dirotasi volume dan intensitasnya dengan barbell row, terserah kalian. Kesimpulan, meskipun namanya sama-sama row, tapi row dengan menggunakan dumbbell dan row dengan menggunakan barbell terlihat jelas perbedaannya cukup signifikan. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang gak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar gak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.